Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat-sobat kimia dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan luar biasa ya. Jumpa lagi dengan saya Edi Dahsyat Nugroho dalam channel Learning Friends, dan kali ini saya akan membahas topik titrasi asam basa. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Yang pertama adalah definisi dari titrasi asam basa. Itu adalah suatu metode penentuan konsentrasi asam dan basa dengan asam atau basa yang konsentrasinya telah diketahui. Jadi semisalkan teman-teman ingin mencari konsentrasi suatu asam ya, maka teman-teman harus mentitrasi atau menetesi dengan basa yang konsentrasinya sudah kita ketahui. Sebaliknya, jikalau teman-teman ingin mengetahui konsentrasi suatu basa, maka teman-teman harus menetesi atau mentitrasi dengan suatu asam yang konsentrasinya sudah diketahui. Oke, jadi saling berkebalikan ya teman-teman. Rumus titrasi sendiri itu adalah mol H plus sama dengan mol OH min. Ini rumus umumnya ya teman-teman. Oke. Kemudian bisa juga teman-teman tulis volume asam kali molaritas asam kali A. Jadi mol H plus itu adalah VA kali MA kali A, dan mol OH min itu adalah VB kali MB kali B. VA itu adalah volume asam, VB volume basa, MA konsentrasi asam, MB konsentrasi basa, A valensi asam atau jumlah ion H+, dan B valensi basa atau jumlah OH-. Langsung kita aplikasikan ke contoh ya teman-teman. Misalkan untuk mengetahui konsentrasi dari asam sulfat, maka sebanyak 10 ml larutan asam sulfat diambil dan ditetesi dengan indikator PP, lalu dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Jika perubahan warna indikator terjadi setelah penambahan 20 ml NaOH, tentukan konsentrasi asam sulfat tadi. Nah, teman-teman langsung pakai VAMA kali A sama dengan VBMB kali B. Volume asamnya, volume asam sulfat di sini adalah 10 ml yang dititrasi. Konsentrasi asamnya something, ini yang kita cari. Jumlah H plusnya ada 2, nih jumlah H ada 2. Kemudian volume basa yang dibutuhkan untuk mentitrasi itu 20 ml. Molaritas basanya 0,1 dan jumlah OH nya 1. Sehingga dengan kekuatan yang luar biasa teman-teman akan mendapatkan hasil konsentrasi asamnya 0,1 molar. Masih gampang ya teman-teman. Oke, kita beranjak lagi dengan metode titrasi asam basa. Jadi di sini yang ditetesi dengan indikator ini adalah yang akan kita titrasi. Misalnya larutan yang konsentrasinya akan kita cari. Lalu ditetesi atau dititrasi dengan larutan yang konsentrasinya sudah kita ketahui. Lalu dicatat perubahan volume dari larutan yang kita ketahui konsentrasinya tadi. Setelah tahu, teman-teman masukin ke rumus VAMA kali A sama dengan VBMB kali B. Sebagai catatan, titrasi harus dihentikan ketika terjadi perubahan warna indikator tadi. Oke, itu yang kita kenal dengan titik akhir titrasi. Next. Bila sebelum proses titrasi ada proses pengenceran, maka teman-teman bisa pakai rumus pengenceran, yaitu V1M1 sama dengan V2M2. Contoh, sebanyak 10 ml HClX molar diencerkan dengan menambahkan air hingga 100 ml. Lalu setelah diencerkan sebanyak 100 ml, hasil pengenceran tadi diambil 20 ml untuk dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Jika volume NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi adalah 10 ml, berapakah nilai X? Oke, step pertama adalah kita berangkat dari rumus titrasi VAMA kali A sama dengan VBMB kali B. Volume asam yang kita titrasi adalah 20 ml. Hasil pengenceran tadi ya, kita ambil 20 ml. Konsentrasi asamnya something. Jumlah H plus dari HCl itu 1. Volume basa yang dibutuhkan untuk titrasi itu 10 ml. Konsentrasi basanya 0,1. Jumlah OH-nya 1. Nanti akan kita peroleh konsentrasi asamnya 0,05 molar. Ini adalah konsentrasi setelah diencerkan.
Bagaimana untuk tahu konsentrasi awal atau sebelum diencerkan? Teman-teman masuk ke rumus pengenceran, yaitu V1M1 sama dengan V2M2. V1 kita tadi ngambil volume awalnya 10 mili, konsentrasi awalnya yang kita cari V2 itu 100 mili, kemudian konsentrasi setelah pengenceran tadi 0,05 molar. Maka dengan susah payah nanti teman-teman akan dapatkan hasil konsentrasi asamnya 0,5 molar. Ini adalah sebelum diencerkan. Jadi kelihatan lebih besar ya, lebih pekat ya dibanding setelah diencerkan. Understand guys? Next, penentuan kadar asam atau basa, kita sebut juga dengan persen massa. Rumusnya adalah persen massa sama dengan massa zat per massa sampel atau cuplikan dikali 100%. Contoh, sebanyak 1 gram sampel NaOH dilarutkan ke dalam 100 ml air. Lalu sebanyak 20 ml larutan tersebut, sebanyak 10 ml larutan tersebut dititrasi dengan HCl 0,1 m. Jika titik akhir titrasi terjadi setelah penambahan 20 ml HCl, tentukan kadar NaOH di dalam sampel. mRNaOH sama dengan 40. Langsung kita ke TKP. Saya visualisasikan dulu. Di sini kita punya sampel 10 gram yang warna biru ini, lalu dilarutkan ke dalam 100 ml air. Setelah larut, kita ambil sebanyak 10 ml. Untuk tujuannya kita titrasi ya guys. Kita tetesi indikator PP dulu, lalu kita titrasi. Oke, 10 ml larutan yang kita ambil dari 100 ml larutan awal tadi, kita titrasi dengan HCl. Maka teman-teman bisa berangkat dari rumus titrasi dulu. VAMH kali A sama dengan VBMB kali B. Volume asamnya 20 mili ya. Nih, 20 mili HCl-nya. Konsentrasi asamnya 0,1 molar. Jumlah H plusnya 1. Volume basa yang kita titrasi tadi 10 mili. Konsentrasi basanya something. Jumlah OH-nya 1. Dengan susah payah kita peroleh nanti konsentrasi basanya 0,2 molar. Ini konsentrasi di dalam 10 mili larutan yang kita titrasi. Berarti secara logika dalam 100 mili larutan awal ini tadi ya, konsentrasinya pun sama 0,2 molar. Kenapa? Ibarat kita mencicipi masakan teman-teman, kalau kita ambil sedikit tingkat keasinannya kita coba, maka sudah bisa kita pastikan bahwa di dalam satu wajan itu tingkat keasinannya pasti sama dengan tingkat keasinan dari masakan yang kita cicipi ya. Nah, dari konsentrasi 0,2 molar yang kita dapatkan tadi, teman-teman bisa cari mol basanya dengan rumus molar kali volume, yaitu 0,2 molar dikali volume 100 mili, sehingga kita peroleh 20 milimol. Dari mol kita oper ke massa, jadi massa basanya ya, ini bukan molar tapi massa basa, sama dengan mol basa kali mr, jadi 20 dikali 40, ini mr nya 40, kita peroleh 800 mg, lalu kita oper jadi 0,8 gram, kita masukkan ke rumus persen massa, jadi massa zatnya 0,8, massa sampelnya 1 gram dikali 100%, akhirul kalam kita peroleh 80%. Oke, nanti kalau masih bingung teman-teman bisa lihat kembali ya, bisa ditonton ulang videonya ya sampai paham benar. Nah, kemudian dalam perihal titrasi itu kita kenal adanya kurva titrasi asam basa guys. Yang pertama adalah kurva titrasi untuk asam kuat dengan basa kuat ya. pH awalnya adalah pH miliknya si asam kuat. Jadi ini pH 1 ini adalah pH miliknya si asam kuat, misalkan gitu ya. Lalu pH-nya berangsur-angsur naik. Kenapa? Karena ditambahkan basa kuat. Jadi berangsur-angsur naik. Lalu pada titik ekivalen ya, itu terjadi lonjakan pH. Ya. Nih, titik ekivalen atau titik akhir lah ya. Terjadi lonjakan pH sebesar 6 satuan dari 4 ke 10. pH ekivalennya sendiri adalah 7. Kenapa? Karena asam kuat bertemu dengan basa kuat, netral ya. Ya. Indikator yang bisa teman-teman pakai itu adalah metil merah.
BTB, dan PP. Kenapa? Karena ketiga indikator tersebut semuanya mencakup pada daerah lonjakan pH. Lonjakannya kan tadi dari 4 ke 10 ya. Metil merah 4,2 sampai 6,3 bisa. BTB 6 sampai 7,6 boleh. PP 8,3 sampai 10. Oke, ya. Jadi semuanya bisa. Next. Kurva titrasi asam basa untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat. pH awalnya seperti biasa adalah miliknya si asam lemah, miliknya yang dititrasi ya. Dan berangsur-angsur naik. Kenapa? Karena ditambahkan basa kuat. Berangsur-angsur naik. Lalu pada titik ekivalen terjadi lonjakan pH. Ya, terjadi lonjakan pH dari 7 ke 10 guys, atau sebesar 3 satuan. Ya, kemudian pH ekivalennya di atas 7. Karena ini asam lemah bertemu dengan basa kuat, jadi sifat basanya lebih mendominasi. Ya, sehingga pH akhirnya dia bersifat lebih basa atau di atas 7. Indikator yang bisa teman-teman pakai itu sudah pasti si PP 8,3 sampai 10. Karena berada pada trayek perubahan warna yang sesuai dengan daerah lonjakan pH-nya. Nih, lonjakan pH-nya tadi berapa? 7 sampai 10 kan? Trayeknya PP 8,3 sampai 10. Jadi pas. Seandainya teman-teman pakai metil merah yang trayeknya 4 sampai 6 tadi, ya kurang lebih, bisa saja teman-teman nanti menghentikan titrasi sebelum waktunya. Kenapa? Karena sudah terjadi perubahan warna. Ya, sebelum volume akhir yang diinginkan. Oke, mengerti ya? Dan yang terakhir itu adalah kurva titrasi untuk basa lemah dengan asam kuat, teman-teman. pH awal adalah miliknya yang dititrasi, yaitu si basa lemah. Lalu berangsur turun karena ditambahkan asam kuat. Pada titik ekivalen terjadi penurunan pH dari 7 ke 4. 7 ke 4 atau sebesar 3 satuan. pH ekivalennya di bawah 7. Karena ini basa lemah bertemu dengan asam kuat. Jadi sifat asamnya lebih mempengaruhi pada titik akhir titrasi atau pH ekivalennya. Indikator yang bisa teman-teman pakai itu bisa metil merah, yaitu 4,2 sampai 6,3 karena mencakup pada daerah lonjakan pH-nya tadi, ya. Oke. Understand? Oke, ini aplikasi dari kurva titrasi terhadap bentuk soalnya. Kurva di atas ini adalah kurva titrasi 10 mili HCl dengan NaOH 0,1 m. Dari kurva tersebut tentukan konsentrasi HCl, ya. Lalu berapakah pH awal HCl yang kita titrasi tadi? Langsung kita jawab guys. Oke, kita pakai VAMA kali A sama dengan VBMB kali B. Volume asamnya itu adalah 10 mili. Molaritas asamnya yang akan kita cari, jumlah H-nya ada 1. Lalu VB volume basanya 20 mili. Teman-teman bisa lihat di kurva ya. Konsentrasi basanya 0,1. Jumlah OH-nya 1. Maka otomatis nanti MA-nya 0,2 molar. Lalu mencari yang B, pH awal HCl gampang sekali. Berarti H+, ini kan asam kuat ya guys. Jadi H+ sama dengan A kali M. Ya, kebetulan A-nya itu 1, jadi langsung H+ sama dengan molaritasnya. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi pH-nya 1 min log 2. Nah, kita akan belajar komposisi yang terbentuk saat titrasi asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Oke, teman-teman, ini adalah titrasi asam lemah yaitu CH3COH dengan NaOH. Komposisi apa yang terbentuk selama perjalanan titrasi? Yuk kita saksikan bersama. Saya langsung kasih contoh aja. Sebanyak 20 mili CH3COH 0,1 molar, Ka-nya 10 pangkat min 5, dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Tentukan komposisi yang terjadi saat penambahan NaOH sebanyak 12,5 mili, 25 mili, dan 30 mili.
Oke, yuk langsung kita kerjakan. CH3COH ditambah NaOH jadinya CH3CONa plus air. CH3COH nya 25 mili ya, dikali 0,1 dapatnya 2,5 milimol. NaOH nya yang pertama adalah 12,5 ml, kita kalikan dengan 0,1 dapat 1,25. Yang habis si NaOH nya teman-teman 1,25 ya, yang bereaksi 1,25 di sini karena koefisiennya 1:1 ya. CH3COH nya masih sisa 1,25, dan ada juga garam CH3CONa 1,25 juga. Dari sini karena si basa kuatnya habis, maka sudah pasti ketika ditambahkan 12,5 mili NaOH terjadi peristiwa buffer, dan buffer yang terjadi adalah buffer asam. Lalu bagaimana kalau ditambahkan 25 mili NaOH? Kondisinya menjadi 2,5 milimol dan 2,5 milimol atau sama-sama habis bereaksi. Jika ini terjadi, terbentuklah garam 2,5 milimol ya, karena sama-sama habis, maka ini karakter dari hidrolisis garam. Dan yang terakhir, bagaimana kalau diandaikan ditambah 30 mili NaOH? NaOH-nya sekarang berlebih teman-teman. Jadi CH3COH-nya tetap 2,5 milimol, NaOH-nya jadi 3 milimol. Yang habis sekarang adalah CH3COH. Ya, 2,5. NaOH-nya masih sisa setengah. Nah, karena ada sisa basa, maka sudah pasti setelah penambahan 30 mili NaOH akan terjadi pH basa. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh teman-teman semua. Jadi sebelum titik ekivalen, teman-teman akan mendapatkan kondisi buffer atau komposisi buffer. Pas pada saat titik ekivalen atau sama-sama habis, terjadilah peristiwa hidrolisis. Dan setelah ekivalen, terjadilah kelebihan dari zat yang kita tambahkan. Dalam hal ini yang kita tambahkan berlebih adalah basa. Jadi di sini akan terjadi karakter basa. Oke. Nah, berikutnya adalah komposisi yang terbentuk saat titrasi asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Oke, kalau tadi titrasi asam asam lemah dengan basa kuat, sekarang titrasi basa lemah dengan asam kuat. Di sini saya kasih contoh NH4OH dititrasi dengan HCl. Langsung kita kasih contoh, sebanyak 25 mili NH4OH 0,1 molar, Kb-nya 10⁻⁻⁵, dititrasi dengan HCl 0,1 molar. Tentukan komposisi yang terjadi saat penambahan HCl sebanyak 12,5 mili, 25 mili, dan 30 mili. Kita bikin reaksinya guys. NH4OH tambah HCl jadi NH4Cl tambah H2O. NH4OH yang dititrasi 25 mili, 0,1 molar, ditambahkan pertama kali 12,5 mili HCl 0,1 molar ya, jadi NH4OH nya 2,5, HCl nya 1,25. yang habis adalah si HCl 1,25 dan NH4OH sisa 1,25, garam NH4Cl sisa 1,25. Karena asam kuatnya habis, maka terbentuklah sistem penyangga atau buffer. Buffernya bersifat basa atau kita kenal dengan buffer basa. Bagaimana setelah kita tambahkan 25 mili HCl? Maka akan terjadi kekuatan yang sama, 2,5 milimol dengan 2,5 milimol atau sama-sama tepat habis bereaksi. Kita sebut ini kondisi ekivalen. Jadi pada kondisi ekivalen terjadi hidrolisis garam. Dan yang terakhir, ketika kita tambahkan HCl 30 ml atau berlebih dibanding NH4OH, maka pada akhir reaksi pasti akan tersisa HCl sebanyak 0,5 ini. Karena ada sisa asam, maka sifat titrasinya ya atau pH titrasinya adalah pH asam. Oke, jadi sebelum titik ekivalen terjadi buffer, dalam hal ini adalah buffer basa ya. Untuk titrasi basa lemah dengan asam kuat, buffer basa. Lalu pas titik ekivalen terjadi hidrolisis, dan setelah ekivalen ya pH-nya akan menjadi asam. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik.
memang agak panjang untuk proses penjelasan literasi ini, tapi saya ingin teman-teman paham dan bisa mengerti konsep secara utuh ya, agar nanti ketika kalian ujian masuk perguruan tinggi negeri ini nggak kagok ya, teman-teman langsung paham maksudnya, karena ini sering dimunculkan di soal-soal UTBK SBMPTN. Baik teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman puas dengan penjelasan dari saya, teman-teman like, lalu subscribe, komen, dan jangan lupa untuk share agar keberadaan channel ini bisa terus berkembang dan memberi manfaat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.